Pada tahun 1930-an, pemimpin Soviet ingin menciptakan armada laut yang kuat demi menyeimbangkan kekuatan marinir negara-negara adidaya saat itu. Karena itulah, Uni Soviet membangun sejumlah kapal perang di bawah proyek 23 Sovetski Soyuz. Kapal-kapal ini diproyeksikan bakal menjadi kapal perang terbesar dan terkuat pada pertengahan 1930-an. Bayangkan saja, panjang kapal mencapai 270 meter dan lebarnya 38 meter. Tak heran, nantinya kapal ini bisa menampung sekitar 1.300 awak dengan dipersenjatai 3 meriam 406 mm yang mampu menembak pada jarak hingga 46 km. Namun, Perang Dunia Kedua mengubah rencana pemimpin Soviet untuk membangun monster laut ini, karena mereka membutuhkan senjata lain yang lebih penting di medan perang. Alhasil, tidak ada satu kapal pun yang selesai dibangun. Setelah perang usai, Soviet tidak mempunyai uang untuk membiayai proyek ambisius semacam itu. Dalam beberapa tahun, proyek-proyek itu akhirnya menjadi usang dan mereka memutuskan untuk meninggalkannya. Namun sebelum melanjutkan video ini, kami ingatkan bagi kalian yang belum subscribe untuk tekan tombol subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel M2 Rifle. Kapal kelas Sovetski Soyuz atau yang juga dikenal dengan nama Republik Stalin merupakan kelas kapal tempur buatan Uni Soviet yang mulai dibuat pada tahun 1930-an. Uni Soviet membangun kapal-kapal tempur ini untuk merespon Jerman yang juga sedang membangun kapal tempur. Namun sayangnya, tidak ada satu unit pun dari kelas ini yang selesai dibuat. Pekerjaan desain Sovetski Soyuz dimulai pada tahun 1935. Mendengar Jerman sedang membangun kapal baru, Soviet melakukan upaya ekstensif ke Italia dan Amerika Serikat untuk membeli cetak biru atau mungkin unit kapal. Perusahaan Italia lantas menawarkan kapal berbobot 42.000 ton dengan 9 meriam 406 mm, mirip dengan kapal Italia Littorio yang saat itu juga sedang dibangun. Sementara, perusahaan Amerika memberikan 4 desain kapal, 1 untuk kapal perang konvensional dan 3 desain hybrid yang menggabungkan persenjataan utama kapal perang dengan dek penerbangan yang mampu mengoperasikan hingga 30 pesawat. Meskipun proyek-proyek ini terbukti bermanfaat bagi Soviet, tetapi mereka memutuskan untuk melanjutkan desain mereka sendiri. Persyaratan teknis pertama untuk desain kapal perang besar Soviet ini dikeluarkan pada tanggal 21 Februari 1936. Tetapi, proyek ini dinilai terlalu ambisius dengan menetapkan 9 meriam 460 mm dan kecepatan 36 knot atau 67 km per jam. Desain ini lantas direvisi pada Mei 1936 oleh Admiral Orlov, Komandan Angkatan Laut Soviet, dengan mengurangi kecepatan menjadi 30 knot atau 56 km per jam. Beberapa bulan kemudian, Laksamana Orlov semakin mengurangi ukuran kapal menjadi 45.000 ton dan menetapkan ukuran meriam utama menggunakan 406 mm. Biro desain dari kalangan kapal Baltik dipilih untuk pengembangan lebih lanjut. Mereka berhasil mendapatkan persetujuan pada tanggal 20 November 1936 untuk penebalan lapis baja dek. Otomatis, hal itu meningkatkan bobotnya menjadi sekitar 47.000 ton. Tetapi, para perancang terus menekan untuk membuat kapal yang lebih besar. Masalah ini lalu diselesaikan dengan meningkatkan berat perpindahan menjadi sekitar 56.000 ton. Untuk kebutuhan mesin, awalnya Soviet akan memesan dari Inggris, tetapi karena harga yang ditawarkan dirasa terlalu mahal, akhirnya diputuskan untuk membeli dari Swiss dengan harga hampir setengahnya. Rencana pembuatan kapal dimulai pada tahun 1938 dengan rencana 15 kapal yang akan dibangun. Namun, jumlah itu direvisi menjadi 14 kapal pada tahun 1939. 8 diantaranya rencananya akan dibangun sebelum tahun 1942 dan 6 sisanya sebelum tahun 1947. Namun, hanya 4 kapal yang benar-benar dibangun dan naasnya tidak ada yang diselesaikan.
Kalangan kapal Soviet dan industri terkait terbukti tidak mampu mendukung pembangunan begitu banyak kapal besar pada saat bersamaan. Kapal perang terbesar yang dibangun Soviet sebelum tahun 1938 adalah kapal penjelajah kelas Kirov. Saat itu, mereka juga mengalami sejumlah masalah produksi. Tetapi, pemimpin Soviet nampaknya mengabaikan kesulitan yang dihadapi dalam pembangunan kelas Kirov. Keempat kapal yang berhasil dibangun itu diantaranya adalah: pertama adalah Sovetski Soyuz. Sovetski Soyuz mulai dibangun pada tanggal 15 Juli 1938 di galangan kapal di Leningrad. Namun karena adanya kendala, pengerjaan kapal ini baru dimulai pada tahun 1939. Saat Perang Dunia Kedua pecah, pengerjaan kapal ini masih mencapai 21,19%. Akibatnya, pengerjaannya dihentikan dan Soviet lebih fokus untuk mempertahankan kota Leningrad. Yang kedua adalah Sovetskaya Ukraina. Sovetskaya Ukraina mulai dibangun pada tanggal 31 Oktober 1938 di galangan kapal di Nikolayev. Saat Perang Dunia Kedua pecah, pengerjaan kapal ini masih mencapai 17,98%. Dan pada tahun 1941, lambung kapal ini berhasil direbut oleh pasukan Jerman. Pada tahun 1944, Nikolayev berhasil direbut kembali oleh pasukan Soviet. Namun kapal tersebut sudah menjadi barang rongsokan dan pada tahun 1947 kapal ini pun dibesi tuakan. Yang ketiga adalah Sovetskaya Rosia. Sovetskaya Rosia mulai dibangun pada tanggal 22 Juli 1940 di galangan kapal Sevmas. Ketika Perang Dunia Kedua pecah, pengerjaan kapal ini tidak lebih dari 1% dan pada tahun 1947 kapal ini dibesi tuakan bersama Sovetskaya Ukraina. Dan yang keempat adalah Sovetskaya Belorusia. Sovetskaya Belorusia mulai dibangun pada tanggal 21 Desember 1939 di galangan kapal Sevmas. Namun, konstruksinya dihentikan pada tanggal 19 Oktober 1940 dikarenakan beberapa bahan baku yang digunakan pada lambung memiliki kualitas rendah. Bagi kalian yang menyukai video ini, jangan lupa untuk komen, like, dan juga share ke media sosial kalian. Terima kasih sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Demikian dari kami dan salam M2 Rifle.